Ada juga 3 atau 400 tentara. Namun jika kami benar-benar mengerahkan pasukan, jika kita pergi dan melawan para bandit di Gunung Angin Hitam, aku benar-benar tidak tega untuk berpisah dengan mereka sekarang. Ini tetaplah racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Lebih mudah digunakan. Saat aku memikirkan hal ini, dalam hati senyum tulus yang berseri-seri muncul di wajahku. Ketika kantong terakhir yang terkontaminasi racun, beras tersebut dikemas ulang dan disimpan dengan rapi. Saya merasa begitulah cara kerja racun memang sangat berbeda. Bukan berarti para prajurit dari Kabupaten Pingliang merasa kasihan atau bersimpati kepada para bandit di Benteng Angin Hitam. Sebaliknya mereka merasa itu adalah pemborosan makanan yang besar. Sungguh disayangkan. Sebenarnya itu terjadi tepat ketika saya mengumumkan dekret pendisiplinan. Banyak prajurit yang secara sukarela memimpin serangan ke Benteng Angin Hitam. Keberanian para prajurit ini patut dipuji dan semangat mereka sangat terpuji. Namun sekarang aku tak sanggup melihat beberapa prajuritku yang berharga binasa dalam penyerangan Angin Hitam ini. Seandainya bukan karena pengaruh besar saya di militer, dan bahkan di seluruh Kabupaten Pingliang, desa ini pasti akan jauh lebih makmur. Tapi mengendalikan orang-orang ini, jika tidak mereka pasti sudah mengganti pemimpinnya. Para prajurit yang impulsif itu, sangat mungkin mereka mengambil senjata mereka dan menyerbu Benteng Angin Hitam. Para prajurit Kabupaten Pingliang, kali ini kabupaten kami mengirimkan barang ke Kabupaten Pingjiang. Makanan yang seharusnya kau kirimkan ke Baisheng dicuri oleh Angin Hitam. Mungkin semua orang sudah tahu tentang perampokan di desa itu. Saya tahu kalian semua sedang menahan banyak amarah saat ini. Namun kita tidak bisa begitu saja memaksa masuk untuk mencari tahu tentang Angin Hitam. Benteng itu dipenuhi oleh tentara Liu yang kalah dan menjadi buronan. Selain itu setidaknya ada 2 atau 300 orang. Saya hanya mengatakan ini tentara yang mereka punya. Sebuah suara terdengar dari antara mereka. Guru aku tidak takut pada mereka yang tidak bisa mengalahkan Xiong Nukhitan dan Qiang. Para bajingan pengecut musuh itu hanya berani bertindak sebagai bandit. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan meraih kesuksesan besar. Hancurkan kepala mereka. Pembicara itu adalah seorang pemuda bernama Wang Ti. Hal itu juga karena mereka tidak bisa tinggal di Kabupaten Pingjiang. Mereka turun lalu berlari ke Kabupaten Pingliang. Dia tinggal di luar kota ketika berada di Kabupaten Pingjiang. Keluarga mereka dan bahkan seluruh desa. Mereka sering diganggu oleh para bandit dari Benteng Angin Hitam. Kata-kata Wang Ting memicu. Banyak orang menanggapi dan setuju. Aku melambaikan tangan untuk meredam kebisingan keramaian. Keberanianmu sangat bagus. Tuan ini tentu saja tahu. Namun nyawa kalian dan para bandit di gunung itu, nilai hidup mereka tidak sama. Hidupmu jauh lebih berharga daripada hidup mereka. Aku berjalan santai memasuki kerumunan. Anda bertanya kepada seseorang, tahukah kamu mengapa prajurit yang kutanya tampak benar-benar bingung? Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Aku perlahan berjalan menghampiri Wang Ting dan bertanya lagi.